Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat media NASA dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube yang luar biasa ini, yaitu channel YouTube Media NASA. Channel YouTube yang memberikan seputar informasi, edukasi, berpeluang usaha bagi Anda semua, tentunya sahabat media NASA. Ya, bagi Anda semuanya yang sudah subscribe terhadap channel ini, like, comment, and share, saya doakan Anda semua sukses, berkah, berlimpah selamanya. Baik sahabat media NASA dimanapun Anda berada, pada video kali ini, pada video kesempatan kali ini saya akan sampaikan kepada sahabat semua tentang apa penyebab kegagalan pupuk NASA. Nah, yuk kita 2000 years later. Kita langsung saja sahabat media, tidak perlu basa-basi lagi. Sahabat media NASA dimanapun Anda berada, bagi Anda yang pernah menggunakan pupuk NASA, ya, pupuk organik NASA, baik itu yang cair atau yang serbuk, ya seperti yang di hadapan saya ini yang serbuk, itu kok tidak ngepek gitu, kok tidak ada hasilnya. Nah, ini juga ada beberapa konsumen atau klien saya yang seperti itu. Contohnya ada yang WhatsApp gitu. Bagaimana dia menggunakan pupuk ini untuk padi misalnya. Wah, tetap saja Pak pakai NASA dan tetap saja keluarnya 6 ton. Nah, ini persoalan, itu satu persoalan. Kemudian ada juga yang untuk sawit. Nah, untuk sawit bagaimana dia itu ketika kita follow up tidak ada perkembangan dan lain sebagainya. Juga ada beberapa konsumen lain yang seperti itu. Nah, kita akan kupas apa sebabnya di part 1 ini. Mungkin nanti akan perlu kita sepakati dan kita pahami bahwa untuk pupuk ini, ya, pupuk itu sebagai nutrisi. Nutrisi untuk tanaman itu kita sepakat bahwa itu dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya tanaman. Kita sepakat itu nutrisi baik itu makro dan mikro. Ada nutrisi ya, atau ada nutrisi kebutuhan tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman itu tidak selamanya, hanya waktu-waktu tertentu. Misalnya contoh yang depan saya ada power nutrisi. Jadi power nutrisi ini untuk pemacu perangsang bunga dan buah. Ya, ketika Anda aplikasikan kepada karet, kan nggak nyambung gitu, karena ini memang didesain sebuah nutrisi ini untuk merangsang atau memacu bunga dan buah. Nah, kemudian saat Anda aplikasikan ke karet misalnya, di mana tanaman karet itu tidak diharapkan, yang diharapkan justru misalnya getahnya bukan buahnya. Begitu sahabat semua. Kemudian saya ingin cerita dulu sebentar sahabat semua. Jadi ada beberapa hal, tapi ada poin inti memang kenapa pupuk NASA ini gagal ketika Anda aplikasikan, ya, atau gagal belum menghasilkan. Ada sebuah cerita di Sumatera Utara. Saya punya konsumen sahabat semua di Sumatera Utara, ya, tidak perlu saya sebutkan. Ya, beliau itu order untuk sawit, ya, order pupuknya granul, kemudian power itu untuk sawit beras saya. Dan saya sebagaimana berikan konsultasi, ya, berikan arahan konsultasi, yaitu dengan 5 sak granul, kemudian powernya satu dus yang ini untuk 1 hektar. Dan beliau itu membeli untuk 5 hektar, ya, untuk 5 hektar berarti granulnya 30, powernya 5 sak, ya. Itu untuk hanya percobaan karena beliau kebunnya banyak, katanya begitu, ya, kebun banyak. Ini kita tes dulu yang 5 hektar. Oke, baik, setelah itu maka terjadilah order, kita kirim, sudah sampai. Tolong diaplikasikan sesuai apa yang kita arahkan, ya, ceritanya demikian. Kemudian kita tidak ada komunikasi lagi setelah diaplikasikan. Lalu kemudian seperti biasanya, karena banyak yang beli, ya, kita itu banyak yang beli dari bukannya satu daerah, satu dua, banyak sekali. Biasanya kita catat, kemudian karena kita arahkan intervalnya untuk 4 bulan, ya, per 4 bulan, maka di 4 bulan setelah order saya follow up kembali. Saya tanyakan ke beliau, Pak, bagaimana perkembangannya pupuk sawit Bapak tadi, ya, gitu. Kemudian dia, oh,
iya ya, ini sudah waktunya ngumpul kembali, kata beliau. Ya, ini sudah 4 bulan Pak, bagaimana, sudah terlihat belum? Belum, gitu. Dia seperti itu. Kemudian beliau tanpa banyak basa-basi beliau order lagi, ya untuk 5 hektar lagi, karena sesuai arahan dari kita untuk interval yang kedua. Berarti pupuk ya 4 bulan, order lagi, ceritanya order lagi. Kemudian karena ada catatannya tadi, ketika di bulan ke-7, berarti mau interval ketiga, gitu kan. Kalau ke 8 bulan berarti sudah harus pupuk lagi yang ketiga. Saya follow up kembali, saya telepon beliau, kemudian beliaunya menjawab tidak ngepek. Jadi ini pupuknya tidak ngepek sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali, baik hasil maupun belum ada kelihatan apapun. Kemudian setelah itu setelah itu kemudian saya agak heran juga. Oh, masa sudah 2 kali interval, satu ya, kemudian 4 bulan kemudian diaplikasikan kok belum kelihatan. Saya agak curiga, ini ada masalah ini, gitu. Coba saya berikan arahan kepada beliaunya ya yang di Sumatera Utara tadi untuk mengecek, coba cek kebenarannya, apakah itu betul-betul dipupukkan, apakah Bapak sendiri yang pupuk, apakah orang lain, saya bilang. Kemudian beliau menjawab, oh kalau saya nggak pernah ke kebun Pak. Ini baru permasalahan muncul, karena beliau mengatakan saya nggak pernah ke kebun. Kemudian saya kejar lagi, berarti kalau Bapak tidak pernah ke kebun, berarti Bapak tidak melakukan pemupukan itu. Tidak, yang melakukan kerjaan saya. Oh begitu. Jadi kemudian saya sampaikan, mohon maaf, bukan berarti kita berpikir negatif dan lain sebagainya kepada orang, ya Bapak tolong pastikan dulu, karena ini sudah 2 kali melakukan pemupukan yang pupuk nasat tadi sesuai arahan kami, perlu ada pupuk kimianya juga. Kalau di bulan ke-7 ini sama sekali belum terlihat dampaknya, itu saya kira tidak masuk akal. Jadi tolong dicek itu apakah betul-betul dipupukkan atau tidak. Ya, itu jadi saya mohon minta. Jadi jangan sampai tersangkanya pupuk nasa gitu. Pupuk nasa jadi tersangka gitu. Padahal seperti apa aplikasinya gitu. Kemudian kita ngobrol agak panjang, ya ngobrol, akhirnya dia juga oke lah, baik, masuk akal masukannya. Jadi saya minta beliau melakukan pengecekan atau pemantauan atau pengintaian gitu ya kepada karyawan itu apakah diaplikasikan atau tidak. Nah, akhirnya karena kita ngobrol secara kekeluargaan, akhirnya order lagi yang ketiga, interval ketiga. Kemudian beliau benar-benar mengontrol, menyuruh orang kepercayaan untuk melihat benar-benar ini pupuk itu diaplikasikan atau tidak. Nah, di sini baru permasalahannya ketemukan. Baru di sini ya permasalahannya terbuka, ya terkuak. Ternyata mohon maaf, jadi pupuk tersebut dibawa lari, tidak dipupukkan oleh karyawan itu, dijual. Ya, jadi intinya tidak dipupukkan, ya pupuknya itu dijual atau dibuang, tapi tidak dipupukkan. Yang jelas tidak diaplikasikan, hanya laporan saya sudah. Nah ini akhirnya beliaunya nelfon balik ke saya, betul analisa ternyata ada yang nakal di karyawan saya, sehingga benar-benar pupuk nasanya tidak terlihat, ternyata tidak diaplikasikan. Nah itu satu kasus sahabat semua. Jadi ada satu kasus bagi Anda semuanya yang punya perkebunan banyak, mungkin ini harus jadi catatan. Ya jadi catatan, Bapak jangan sampai jadi tersangka pupuknya nggak ngepek, pupuknya kok nggak bagus, nggak mandi gitu Pak, padahal tidak diaplikasikan. Itu jangan sampai yang menjadi tersangka orang lain atau produknya, padahal yang melakukan aplikasinya itu yang salah. Itu satu kasus untuk sahabat semua yang punya perkebunan banyak. Itu mungkin controlling itu penting, harus Anda pastikan bahwa pupuk itu benar-benar diaplikasikan. Itu yang satu
Kemudian yang paling poin inti adalah kenapa kegagalan pupuk NASA ini terjadi, karena kita contohkan untuk part ini adalah power nutrisi aja. Ya, dulu ya power nutrisi dulu. Power nutrisi ini diaplikasikan, didesain untuk pemacu perangsang bunga dan buah. Ya, misalnya, lah ini kan perlu waktu khusus ya untuk berbunga dan buah, itu kan tidak perlu dipaksakan. Andaikan misalnya ya sebagus apapun misalnya obat ya kita sakit lah, misalnya kita sakitnya sakit kepala, kemudian beli obat sakit perut, sebagus apapun obat sakit perut, kalau sakitnya sakit kepala kan nggak sembuh. Jadi salah obat, bisa salah obat atau salah waktu. Ya di sini di dalam power nutrisi ini kita berikan contoh yang paling poin inti adalah dari kegagalan keberhasilan pupuk NASA ini ketika diaplikasikan adalah salah waktu. Contoh di dalam power misalnya ya, kalau tadi salah obat kita sudah kasih contoh bahwa power dikasihkan ke karet, itu salah obat ya, obat sakit kepala dikasihkan ke sakit perut gitu ya, ibarat gitu, itu salah, itu satu. Dua, salah waktu aplikasi. Contoh kan supaya cepat berbuah dan berbuah ya, cabai baru ditanam langsung dikasih aja powernya ya nggak bisa lah, nggak bisa dipaksakan. Misalnya anak baru lahir bayi di TK disuruh berbuah ya enggak, belum waktunya. Jadi ya nanti 1 bulan 2 bulan baru power masuk. Jadi menjelang tanaman itu berbunga dan berbuah baru power masuk. Atau misalkan kasus tanaman tomat misalnya, tanaman yang batangnya lunak misalnya, dari awal sudah digeber pakai power, itu kalau bunga nanti buahnya banyak kan nggak kuat, kegagalan di situ gagal. Maka sekali lagi waktunya harus yang tepat. Ketika power ini diberikan ketika menjelang berbunga dan berbuah. Misalnya durian mentang-mentang durian ini kan batangnya kuat nih, keras gede, udah dikasih power aja dari awal gitu misalnya, ya enggak lah gitu. Karena durian itu kalau duriannya yang bibitnya bagus, misalnya durian montong itu misalnya berbuah 4 tahun atau 5 tahun ya misalnya itu 3 tahun 4 tahun baru powernya masuk. Jangan dari awal belum apa-apa udah kasih itu baru dan baru umur 1 tahun kayak begini saya dihajar power ya nggak ngepek powernya gitu, nanti jadi tersangka powernya gitu karena salah, memang belum waktunya. Atau misalnya mangga ada tanaman mangga baru ditanam 8 bulan lagi ini bisa aja udah dikasih power aja nih langsung biar cepat berbuah, ya enggak lah, powernya nggak berfungsi akhirnya ya tadi. Kemudian atau alpukat baru ditanam aja 1 tahun 2 bulan, padahal alpukat itu buahnya itu di angka 4 tahun ke 5 tahun misalnya. Ya salah waktu, jadi salah waktu aplikasi. Atau misalnya tadi ada padi sama aja 6 ton dan pakai NASA dan tidak, kita perlu koreksi, itu harus koreksi seperti apa aplikasinya. Jadi apakah sudah benar aplikasinya sesuai dengan arahan, sesuai dengan SOP-nya, atau hanya asal-asalan. Yang penting kan kadang petani kita itu ya kadang juga pengen praktis, udah percayain sama obat, udah kasih obat ini udah ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi intinya sahabat semua, kasus pertama ini untuk power nutrisi misalnya dia didesain untuk perangsang bunga dan buah. Catatannya harus tanaman yang berbuah, itu satu. Kemudian diaplikasikannya harus menjelang berbuah gitu. Jangan belum apa-apa sudah dikasihkan, ya nanti gak berfungsi disalahin powernya. Ya, jadi itu yang poin utama. Ya, kemudian seperti tadi yang saya ceritakan, kasus pastikan ya kalau untuk perburuan besar itu benar-benar diaplikasikan di pupuk NASA ini. Jangan sampai pupuk NASA disalahin nggak ngepek, padahal pupuk NASA-nya dibuang atau dibawa lari oleh karyawannya. Nah, ini untuk part 1 sahabat semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Ya, untuk part 1 ini khusus power untuk
pemacu bunga dan buah adalah poinnya adalah harus tepat sasaran. Pertama harus tepat sasaran. Ketika kita sakit kepala maka belinya obat sakit kepala ya. Ketika power ini untuk pembuahan maka harus tanaman buah yang diaplikasikan. Kedua harus waktunya yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Itu waktunya di mana tanaman tersebut menjelang berbunga atau berbuah, baru di situ powernya masuk. Ketiga, pastikan itu benar-benar diaplikasikan, jangan sampai hanya nyuruh orang tidak diaplikasikan kemudian yang jadi tersangkanya pupuk NASA. Nah, sekian untuk part 1 sahabat semua. Nanti pada part berikutnya kita sampaikan lagi dengan pupuk NASA. Kegagalan pupuk NASA ini untuk part 2-nya sahabat semua ya. Semoga informasi ini menjadi catatan dan bermanfaat untuk Anda semua. Jumpa kembali di episode berikutnya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.